Pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pekerjaan kita. Besar keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis yang akan dihasilkan dari masing-masing pesawat sederhana ini berbeda-beda, bergantung jenis pesawat sederhana yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada modul ini Anda akan mempelajari beberapa jenis pesawat sederhana beserta penerapannya dalam kegiatan sehari-hari, serta keuntungan mekanis yang akan diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana tersebut. Pesawat sederhana adalah mekanis yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang dimanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Definisi pesawat sederhana adalah mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Umumnya, alat pesawat sederhana disebut sebagai mekanisme yang paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan berdasarkan cara kerjanya. Jenis pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Afifah dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan mengenai pesawat sederhana, yaitu definisi dari katrol, pengungkit, dan bidang miring. Yang pertama yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda di atas sebuah as roda atau penggerak roda yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk yang dipasang, atau mentransfer kekuatan antara penggerak roda dan kabel atau sabuk. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat.
Ada beberapa jenis katrol yang perlu diketahui. Pertama, katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Contohnya yaitu pada tiang bendera dan sumur timba. Kedua, yaitu katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tepat, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Contohnya pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga, yaitu katrol majemuk, yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk membantu mengangkat alat-alat yang berat. Pesawat sederhana yang kedua yaitu tuas. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya yang digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Ada beberapa jenis tuas yang perlu diketahui. Pertama, yaitu tuas jenis pertama. Letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasnya. Contohnya yaitu adalah gunting atau gunting kuku, pemotong rumput, tang, linggis, dan jungkat-jungkit. Kedua, yaitu tuas jenis kedua, di mana letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas kedua yaitu adalah alat pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak yang beroda satu. Ketiga yaitu tuas jenis ketiga, di mana titik kuasanya yang letaknya di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alat yang termasuk tuas ketiga di antaranya ialah sekop, stapler atau cekrekan, penjepit roti, dan pinset. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring, adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan dapat membentuk sudut terhadap permukaan yang mendatarnya. Prinsip bidang miring ternyata banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari atau di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah pada pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan, penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat, dan sebagainya. Selain itu, prinsip bidang miring juga banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas. Contohnya yaitu pisau, kapak, paku, alat pahat kayu, cutter, ulir, pada sekrup, ujung pada obeng, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat adalah roda berporos, di mana roda poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi pesawat sederhana, yaitu mengenai manfaat katrol, pengungkit, dan bidang miring, serta roda berporos. Yang pertama adalah katrol. Katrol tetap bermanfaat karena dapat mengubah arah gaya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Gaya yang diperlukan pada katrol tetap sama dengan berat beban, jarak perpindahan beban sama dengan jarak tangan yang menarik tali katrol. Besar gaya yang digunakan untuk menarik adalah setengah dari berat beban. Jarak yang ditempuh dengan tangan menarik 2 kali jarak yang ditempuh beban. Katrol mempermudah mengerjakan sesuatu atau pekerjaan, contoh menimba air dari sumur dan mengerek tali bendera sehingga pekerjaan akan jauh lebih mudah dan cepat selesai. Adalah pengungkit. Pengungkit berguna untuk mengurangi usaha atau gaya yang dikeluarkan lengan beban di mana diletakkannya beban. Semakin jauh titik beban dan titik pengungkit dari titik kuasa akan semakin kecil usaha yang dikeluarkan, dan apabila semakin dekat titik pengungkit dari titik kuasa,
semakin jauh titik beban, gaya atau usaha yang dikeluarkan akan semakin besar pula. Pengungkit sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan pengungkit adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan, dan untuk mempermudah mengangkat, menggerakkan atau mengoperasikan suatu beban pada tuas. Yang ketiga adalah bidang miring. Prinsip bidang miring ternyata banyak diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya pada pembuatan tangga yang bertingkat atau berkelok-kelok, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan, penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat, dan sebagainya. Selain itu, prinsip bidang miring juga banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas seperti pisau, kapak, paku, alat baut kayu, katar, ulir pada sekrup, ujung pada obeng, dan sebagainya. Yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan, dalam hal ini memutar sebuah benda. Contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan diantaranya memutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat serutan pensil, bertangan, dan sejenisnya. Terima kasih, demikian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.